ini saksi itu kan dia sudah disumpah, jadi dia memberikan keterangan. Nggak usah bicara apa bicara. Tidak ada yang bikin takut saksi di dalam ruangan sidang ini. Kami cuma menunggu saksi memberikan keterangan yang jujur. Saya mengatakan, tolong viralkan. Baik, Pak. Viralkan ya. Ingat ya, kepolisian itu bekerja ya atas dasar sumpah jabatan. Mereka berjanji untuk menegakkan hukum dengan sesuai benar. Tapi kali ini saya nilai sudah tidak benar. Ketika tidak benar, ingat, saya Guntur Laremba. Putusan polisi itu, putusan mahkamah itu saya robek. Ya, kalau sudah penegak hukum nggak benar, kita tidak perlu patuhi lagi. Betul. Kasih melawan. Jadi sekali lagi, saya ini di depan kantor Polres, ya, saya ingin mengatakan bahwa kalau polisi tidak menegakkan hukum, maka kami tidak akan patuhi hukum. Kami tidak pernah hukum. Kalau hukum mau dipaksakan, tembak. Saya minta ditembak. Polisi kan punya senjata, tembak. Ya, saya ingin mengatakan bahwa rumah perlindungan hadir bukan untuk main-main. Kalau polisi itu memaksakan, tembak. Saya sudah biasa. Ya. Jadi saya sudah biasa. Oke, saudara-saudara, ya, tetap semangat. Siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Ya. Sudah membuktikan. Jelas palsu ini. Oke. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Ya. Di pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah. Kuliah saya juga sah. Dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak siapa? Ya. Roy. Jangan UGM sembunyi, bela. Cocok. Bersuara yang jelas, asli. Cocok. Kan ini udah. bukti skripsinya. Kan Ini dosen apa, Pak Roy? Udah. Ini dosen pembimbingnya. Iya, Pak Kas. Udah kan. Oke, kalau itu sudah semua, IA-nya UGM sudah bilang, Mbak, kalau itu palsu, yang nggak lulus. Udah, IA-nya UGM. Yang terbaru dibahas di media sosial ini oleh netizen, yaitu temuan ini ya di buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitra yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan. Di kolom pengantarnya di situ ditulis ya oleh Pak Sumitra ini dengan jelas sekali bahwa beliau adalah dekan selama 3 periode berturut-turut begitu ya, disebutkan secara berturut yaitu tahun 83 hingga 86. Kemudian ada jeda diisi oleh orang lain dan kemudian menjabat sebagai dekan lagi. Itu artinya pada tahun 85 yang menjabat sebagai dekan di UGM adalah ya Profesor Sumitra ini seharusnya. Tapi kejanggalannya yaitu ijazah Jokowi yang tanda tangan dekannya justru adalah Profesor Sunardi. Nah, untuk mencocok logi atau mengepaskan ini, UGM sudah meralat ini di websitenya ya. Jika sebelumnya disebut bahwa Pak Sumitra ini adalah dekan dari tahun 83 hingga 86. Nah, ini diralat pada tanggal 21 Oktober 2022 demi mencocokkan ya nama dekan ini agar sesuai dengan yang ada di ijazah Jokowi. Ini sejarah dirubah begitu ya. Dan tapi ini UGM lupa tidak meralat yang bahasa Inggrisnya belum diganti. Jadi masih Sumitra yang menjabat sebagai dekan pada tahun 85 tersebut. Baru pada tanggal 21 Juli 2024 UGM akhirnya meralat juga yang versi bahasa Inggrisnya. Nah, temuan ini seakan mengkonfirmasi pastinya ya kejanggalan pada ralat-meralat di website UGM itu dengan apa yang terdapat dalam buku Sumitra ini, Pak Sumitra ini ya. Jelas sekali ini menunjukkan kira-kira siapa yang benar ya, apakah informasi yang sebelum diralat dan buku Pak Sumitra ini, ataukah informasi yang baru saja diralat dan dicocokkan dengan ijazah Jokowi. Hari ini terus terang ada satu video pernyataan Pak Jokowi yang membuat saya jadi ketawa lama sekali ya. Karena kayak ketika saya nonton video ini, ketika mendengar pernyataan Pak Jokowi, ini level kebohongannya itu sempurna gitu, seperti orang kentut yang bunyinya nyaring dan bau, sempurna. Ya karena ketika Pak Jokowi bilang bahwa kenapa saya Ridwan Kamil karena rekam jejak, itu sampai diulangi 2 kali tuh. Sekali lagi, kenapa saya Ridwan Kamil karena rekam jejak. Bagi saya gitu ya, bagi saya pribadi, pernyataan Pak Jokowi ini lucu sekali.
Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik dalam polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Kali ini kita melihat bagaimana pernyataan para hakim dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini, bahwa memang sebelah pihak tidak pernah hadir, yaitu Pak Jokowi, dan sementara para tersangka selalu menghadiri persidangan, selalu datang untuk meminta, ya, hakim meminta keterangan-keterangan dan berbagai bukti yang mereka bisa pertanggungjawabkan di hadapan pengadilan. Ya, jadi menarik teman-teman, karena ketika beberapa persidangan yang digelar di Surakarta, begitu juga dengan sidang Siti Lilosot, dan begitu juga dengan gugatan-gugatan dari alumni Fakultas Kehutanan, termasuk dengan Muhammad Taufik. Ya, jadi teman-teman, pada akhirnya kita tahu bahwa mantan Presiden Joko Widodo tersebut tidak pernah menghadiri persidangan, tidak pernah menunjukkan apakah ijazahnya tersebut asli atau palsu, dan kita nggak tahu apakah hal ini teman-teman, bahwa semua apa yang sudah diutarakan atau bukti-bukti termasuk bukti-bukti ijazah Jokowi yang katanya sudah ditujukan digelar perkara khusus, namun ya para tersangka ini masih mempertanyakan apakah ijazah tersebut asli atau bukan. Ya, jadi teman-teman, bahwa ini tidak mengherankan saat ini, karena memang ijazah yang diklaim asli tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada publik, sehingga banyak pertanyaan yang muncul bagi atau narasi-narasi bagi untuk para tersangka untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah 99%, karena mereka mencurigai bahwa ijazah itu kalau asli kenapa tidak dari awal itu ditujukan kepada publik. Nah, di bawah ini teman-teman, coba kita melihat sebuah komentar netizen yang menyatakan bahwa penegakan hukum yang ada di Indonesia sekarang ini adalah PKI. Wilayah Jokowi raya sudah muak dengan drama, bahkan hancurkan negara ini, dan wajah dari sudah pucat, ya, kong kali kong sudah mulai terungkap satu persatu, tinggal tunggu harinya akan terbongkar semuanya. Itu baru hakim yang pro keadilan dan kebenaran. Selamat buat Pak Hakim. Ternyata teman-teman, bahwa dalam mengungkapkan kasus ini, ya, penegakan hukum benar-benar netizen meminta keadilan, ya, benar-benar bahwa hakim harus benar-benar tegas dalam mengungkapkan kasus ijazah yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ada titik terang, bahkan tidak pernah ada kejelasan dari pihak-pihak yang tergugat. Ijazah mantan Presiden Joko Widodo sebenarnya kasus yang sangat simpel sekali, bahkan kasus yang sangat mudah sekali, ya, kalau dari awal ini akan ditujukan, bahkan kalau dari awal mau diperlihatkan, ya, sehingga tidak membuat simpatisan bagi masyarakat untuk berasumsi, ya, atau berspekulasi terhadap ijazah Jokowi yang katanya itu asli, tapi kenapa tidak mau ditujukan. Bahkan seorang Profesor C menyatakan kalau ijazah Jokowi itu asli, ya, siapapun akan berani menunjukkan barang tersebut. Tapi kalau palsu, apakah juga berani? Tentu teman-teman secara logika, ya, menyampaikan bahwa kalau ijazah itu asli, tentu siapapun takut untuk menunjukkan. Berkaitan dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang katanya itu asli, ya, mestinya seperti yang disampaikan oleh seorang Prof C ini menyatakan bahwa kalau ijazah itu asli, pasti siapapun akan berani menunjukkan. Ya, hal ini teman-teman membuat netizen banyak mengomentari. Ya, coba kita lihat lagi
menyatakan bahwa yang berani ganggu J tanggung akibatnya. Bukannya kok abon-abon ya, polisi menghalau undang-undang, polisi bubarkan saja, bukan panggung rakyat keadilan dan merusak undang-undang. Ya, mantap Pak Hakim dan hai Jokowi, menyerahlah, kamu nanti dikutuk Allah atau kamu dibuang ke kolong buaya. Ya, Raymond Tuwi dan Jokowi masih hukum, tunjukkan ijazahnya muka publik. Sayang, muda cerdas tapi kok jadi termul. Waspada calon pengkhianat masa depan. Termul satu ini bisa-bisa jadi Markus alias maklar kasus. Harus dibinasakan atau ditumpas habis manusia seperti ini. Ya, jadi yang pasti adili Jokowi, ya, adili Jokowi dan termulnya hukum mati gantung di Monas disaksikan seluruh rakyat Indonesia karena membuat orang resah, di mana gaduh, di mana kerukunan dirusak, kekayaan negara dirampok rakyat, ditipu, mau menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, presiden pakai ijazah palsu, terkorup nomor 2 sedunia. Hukum Pancasila, Undang-Undang 45, sedih-sedih kehidupan berbangsa dan bernegara rusak karena satu orang. Ya, jadi teman-teman, bahwa inilah hal yang membuat kita semakin penasaran terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda sampai di postingan.